Dingin, legit, manis rasanya. Jajanan nikmat ini namanya es krim sandwich. Beragam varian rasa es potong ala negeri Singapura tersaji dengan roti tawar. Luna es krim membuat konsumennya ketagihan menikmatinya lagi dan lagi. Enak banget. Soalnya beda sama es krim yang lain sih. Bedanya sih dia karena ada sandwichnya rainbow gitu. Rasanya manis-manis. Jadi nggak terlalu yang enak banget sih. Suka. Ini rasanya variatif ya. Ini kebetulan saya makan yang choco chip. Es krim Luna ini enak banget ya, lembut es krimnya, terus apalagi rotinya dicampur roti. Terus paling suka sih yang rasa green tea ini. Jajanan lezat ini mulai digemari dan menjamur di Indonesia sejak 2 tahun lalu. Popularitas es krim ini jadikan inspirasi oleh Kevin Ferianto Hermawan untuk membuat peluang usaha di bidang jajanan es krim sandwich. Dan Februari tahun 2014 lalu, pemuda ini mantap mendirikan Luna Es Krim. Ini adalah bisnis profesional pertama yang Kevin dirikan dengan bermodalkan 150 juta rupiah. Modal itu ia dapatkan bukan dari pemberian orang tuanya, melainkan dari hasil tabungan jerih payahnya mengajar les privat piano sejak kelas 2 SMA. Ada sebuah mitologi dari Yunani bahwa si putri bulan ini namanya Luna. Bulan ini kan merepresentasikan terang, dia yang paling terang di antara yang lain-lainnya. Sekitar-sekitarnya kan bintang-bintang nggak gitu terang. Kita punya harapan bahwa si Luna kecil ini suatu saat bisa jadi bulan di antara yang lainnya, jadi yang paling bersinar. Menggandeng Iqbal Fauzan sebagai artisan atau pembuat es krim, Luna kian berkembang. Produknya bukan impor, melainkan asli buatan dalam negeri dengan bahan terpilih dari produk lokal. Meski begitu, kualitas terbaik ia utamakan. 1 tahun beroperasi, kini sudah ada 4 cabang yang tersebar di berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta. Dengan jumlah pegawai 11 orang, omset yang didapat mencapai 30 hingga 70 juta rupiah per bulan. Bisnis adalah bakatnya. Sedari kecil, Kevin sudah terlihat memiliki jiwa bisnis. Aksinya dimulai sejak kelas 2 SD. Ia menyewakan buku hingga jualan kartu ucapan buatan sendiri. Tak mudah baginya mencapai hasil seperti saat ini. Bukan modal yang jadi kendala utama, namun justru pengalamanlah yang ia rasa masih kurang. Pantang menyerah dan terus berusaha adalah kunci suksesnya. Biasanya dijalanin aja sih ya, dengan tidak mengeluh dan terus berusaha yang terbaik. Karena pada akhirnya kendala-kendala ini bisa terlewati kok. Untuk mengembangkan penjelajahan bisnisnya, pemuda lulusan Sarjana Teknologi Informasi Universitas Bina Nusantara ini juga punya usaha di bidang informasi teknologi. Bermodal pengalaman jadi staf IT, Kevin dan teman-temannya mendirikan usaha pelayanan pengembangan perangkat lunak. Tak hanya itu, bersama Albert Ricardo, partner sekaligus guru pengembangan bisnisnya, Kevin kini juga bermain bisnis properti. Mereka sedang membangun 2 proyek rumah toko atau ruko di Cibinong dan Cianjur. Dari bisnis omset yang diraih senilai 10 miliar per tahunnya. Pekerja keras, tanggung jawab, dan sangat berbakat adalah gambaran karakter Kevin di mata rekan bisnisnya. Saya sudah mulai bisnis, dia datang, dia bilang dia mau kerja. Dia kasih CV, saya lihat ini CV-nya cum laude semua gitu, nggak cocok ini kalau buat kerja, saya bilang. Nah ternyata ngobrol-ngobrol dia memang suka bisnis. Jadi kita lihat ya, saya ajarin semangat bisnisnya ada, dia ada. Orangnya bagus, bertanggung jawab, manajemen waktunya juga bagus. Jadi ya saya ajak dia untuk jadi partner. Kevin terlahir dari keluarga yang sederhana. Ia anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua Kevin, Marlina, dan Doni Ferianto sudah membiasakan anaknya hidup mandiri sejak dini. Sedari kecil, Kevin adalah sosok yang kreatif dan bermental baja. Pesan rendah hati di segala kondisi selalu disarankan orang tuanya. Ya, karena kita sebagai orang tua juga enggak terlalu kasih, maksudnya kita ya cukupan lah buat di sekolah.
Terus jadi kalau dia pingin kebutuhan yang dia ingin ya dia cari sendiri. Dia anaknya itu ya kreatif dari kecil, memang punya jiwa bisnis dari kecil. Sedangkan di mata adiknya, Kevin adalah sosok kakak yang hebat dan bertanggung jawab. Berkat Kevin jugalah bulan Maret 2015 Kelly bisa melanjutkan pendidikan sarjananya di Korea. Ya pokoknya thanks banget udah jadi koko yang baik, koko yang nyebelin. Pokoknya kita kayak inilah, kayak kakak beradik seperti biasanya. Berantem iya, senang bareng iya, kasih kontribusi sebagai sponsor buat aku ke sana, Korea. Pokoknya makasih banget, tetap sukses, karena kalau sukses itu dia senang bukan diri sendiri tapi buat satu keluarga juga. Sukses yang diraih tak lepas dari kebahagiaan orang tua dan keluarga. Ini adalah sumber inspirasi dan semangat Kevin dalam setiap usahanya. Sampai saat ini motivasinya kalau misalnya, aduh capek ya kerja, aduh ngapain sih kita seperti ini. Karena kan kadang ngerasa kita kerja kantoran juga udah cukup, kenapa kita sampai harus buka usaha sendiri. Cuma ya melihat orang tua, kita kan nggak cukup kalau misalnya buat menghidupi mereka atau membahagiakan mereka dengan kalau misalnya keuangan kita pas-pasan. Saya nggak bilang orang kantoran pas-pasan ya, cuma saya bisa bilang bahwa pengusaha itu tidak terbatas, tergantung dari kitanya mau seberusaha keras sejauh apa. Kevin membuktikan bahwa keterbatasan tak menghalangi kesuksesan seseorang. Meski terlahir dari keluarga sederhana, Kevin Ferianto mampu membuat kedua orang tuanya bangga. Di usia 23 tahun ini, ia sudah mempunyai penghasilan dari 50 hingga 100 juta rupiah per bulannya. Dan omset harta hingga miliaran rupiah. Niat, kreatif, dan kerja keras adalah kunci suksesnya. Apristika Fauzia, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.